ternyata anak-anak iblis ini menyembah mayat. Kita di mana lihat ayatnya? Nih ini. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Sampai hari ini kalian masih bingung jawab Muhammad itu rob atau bukan? Bingung. Tolong kalian konsili tahun 2024 tentukan Muhammad itu rob atau bukan. Bingung kamu. Karena kamu yang membuat narasi dan statement di mana di dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad adalah Rabbul Alamin. Jawab. Tema perdebatan. Sekarang gini aja, kau berani tidak bahas temanya satu. Siapa penyembah mayat? Berani nggak? Yesus, benarkah Yesus adalah Tuhan? Benar. Ayo kita bahas siapa Tuhannya, Ya. Begini, Yesus disalib atau baik. tidak? Ayo kita diskusikan. Ayo. Temanya tentang Tuhannya siapa yang mayat? Ayo. Oke. Jangan lari. Tuhannya siapa yang mayat? Ayo. Oke, berani gua. Ayo. Kita goreng di hari ini. Ayo. Berani gua. Tuhannya siapa yang mayat? Ayo. Siapa yang mayat? Paling nanti kau kalau debat lapor Pak Polisi. Lapor Pak. Kalau debat nanti lapor. Saya mau ke Mabes Polri. Mabes Polri. Jangan framing dulu. Kalau debat ke Mabes Polri siapa? Siapa kalau debat ke Mabes Polri? Siapa kalau debat ke Mabes Polri? Nandar. Mau debat atau enggak? Ini loh, Rashid mengaku Tuhannya orang Islam mayat. Rashid sudah mengaku Tuhannya orang Islam mayat. Apalagi? Ayo. Mau debat apa enggak? Saya tanya. Ayo. Temanya apa? Temanya apa? Temanya tentang siapa yang menuhankan mayat. Ayo. Oke, boleh. Ayo. Silakan. Ayo. Kita mulai ya. Siapa dulu ya? Ya, boleh. Oke, baik. Oke. Saya dulu ya. Boleh. Saya dulu. Ya, baik. Oke. Silakan. Sampai lari nanti kita bikin. Ayo. Enggak, ngapain gua lari? Enggak pernah lari gua. Ayo. Baik, kita mulai ya. Oke. Iya, baik. Pemirsa, teman-teman dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Seperti yang terus-menerus saya bilang ya teman-teman ya. Saya terus-menerus mengatakan bahwa marilah kita kembali ke bahasa aslinya. Jangan kita ke terjemahan. Karena orang Indonesia pada zaman ini tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Padahal saya sudah katakan ini dari zaman dahulu kala bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu hanyalah terjemahan. Sekarang orang-orang membedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal selidik punya selidik itu adalah kata yang sama. Nah, sekarang kita nggak usah pakai terjemahan, pakai bahasa aslinya. Setelah dicek, bahasa aslinya Tuhan di dalam Al-Quran adalah Rabb. Nah, lalu saya bertanya kepada Rashid, apakah Muhammad itu Rabb-nya orang Islam, Rashid? Dia jawab iya. Saya tanya kepada Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rabb-nya orang Islam? Dia jawab iya. Saya tanya kepada Gus Wafi, apakah Muhammad itu Rabb-nya orang Islam? Dia jawab iya. Ketua APII yang bernama Alif juga menjawab iya. Rifa juga menjawab iya. Rabb-nya Muhammad adalah Rabb-nya orang Islam. Sudah dikatakan sama mereka iya. Lalu, di mana sekarang Muhammad? Semua kompak menjawab bahwa Muhammad sudah meninggal. Ini hasil diskusi saya dengan Rashid. Ini kesimpulannya. Lihat ya, nih dengarkan. Agama apakah yang Rabb-nya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Jelas ya, jelas Nandar. Nandar lari dia kalau saya tanya ini. Nandar, tolong nyatakan bahwa Usup PI, kemudian Rashid, kemudian Gus Wafi, kemudian Uni Rifa, kemudian Alip, Ketua PI yang mengatakan bahwa Muhammad Rabb itu sesat. Kalau memang pernyataan mereka salah, nyatakan. Kau nyatakan bahwa mereka sesat. Jangan kau bilang, aku nggak tahu. Gak mau saya jurusmu kalau ditanya, aku nggak tahu. Nggak bisa. Ya, harus kau nyatakan bahwa mereka sesat karena mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rabb-nya orang Islam. Harus kau nyatakan mereka sesat. Karena kalau tidak kau katakan mereka sesat, berarti kau setuju dengan mereka dan kau setuju bahwa Rabb-mu juga mayat. Sekarang Nandar, aku tanya sama kamu, apakah Muhammad itu Rabb-nya orang Islam? Jawab. Bukan. Berarti pernyataan Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rabb sesat. Jawab.
Jawab. Nanti gua jawab. Nanti waktu gua jawab. Jangan nanti. Dengar. Kenapa? Iya. Ini lihat nih. Iya, iya. Makanya saya bilang gini teman-teman. Robnya Muhammad ini Iya, on iya, off. Kadang Rob on dulu on. Oke. Nanti kalau biar cari aman off dulu. Jadi Muhammad ini Robnya on off. Kadang on. On dulu. Off lagi. On dulu. Off lagi. On off. Nandar, saya mau tanya sama kamu sekarang Nandar. Ya, boleh. Apakah Gimana? pernyataan teman-temanmu Uniriva, Yusuf PI, termasuk juga Rashid yang mengatakan bahwa Muhammad Rob itu adalah sesat? Jawab. Rob apa dulu Edi? Saya tanya videonya Pokoknya mana? Rob, bahasa Arabnya Rob. Enggak. Makanya saya tanya. Rob Jangan apa dulu? berbelit. Jangan berbelit. Bingung dia. Rob apa Rob dulu? bukan. Rob apa dulu saya tanya? Rob apa bukan. dulu? Rob Kamu bukan. juga Rob. Saya juga Rob. Iya, Muhammad Rob Enggak, enggak? Rob apa dulu? Muhammad Rob enggak? Bukan Muhammad Robbul Rob Alamin. enggak? On off. Bukan Robbul Alamin. Bukan Robbul Alamin. Saya kan jawab. Tuhannya mereka on off, saudara-saudara. Bukan Robbul Tuhannya Alamin. mereka on off. Kadang on. Bentar, bro. Kalau mau cari aman di offin bentar, bro. Offin bentar, Muhammad di offin bentar, bro. Off. Oke, ya, baik. On off. Baik. Muhammad Robnya bagi Nandar on off. Kadang-kadang on. Oke. Kadang-kadang Waktu off. saya ya. Biar aman, on off dulu coy. Biar aman. Ntar kita hidupin lagi. Waktu saya. Jadi jelas ya sekarang ya bahwa Baik, Tuhannya mereka, Robnya mereka Muhammad kadang-kadang on, kadang-kadang off. Silakan Nandar, waktu buat Baik. kamu. Silakan. Baik, sekarang saya ngomong ya. Silakan. Pokoknya kalau saya sedang ngomong, tolong kamu diam. Silakan. Baik. Ayo guys, tap layar guys. Bentar ya, sabar di. Aku Guys, tap layar guys ya, biar nggak goyang guys. Oke, Tap layar. biar nggak goyang Jangan ya. lupa guys ya, kalian follow, Oke. kalian ikuti, dan jangan lupa guys, teman-teman yang ada berkat berlebih bisa give teman-teman, karena mereka ini udah nggak kuat mental Iya, teman-teman. iya, oke. Nandar di sini, habis debat ini, dia naik motor, OTW Mabes. Silakan. Di mute. Ya. Nah, teman-teman, ternyata anak-anak iblis ini menyembah mayat. Kita di mana lihat ayatnya? Nih ini. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Tuh, kalau Tuhanmu adalah mayat, ada ayatnya. Ya, di dalam bahasa Ibraninya saya bacakan kepada Edis. Huba el Pilatos. Yubkes et gufat Yesua. Coba kamu cari di dalam bahasa Ibrani Indonesia, gufat itu mayat. Mayat Yesua. Ternyata Tuhan yang kalian sembah ini adalah mayat. Makanya, boleh saya putar videomu ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Google Translate, mayat itu gufah, ya. Sama seperti di sini ayatnya. Makanya si Edis ini teman-teman, dia ini aslinya Unitarian. Kita putarkan videonya. Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusi di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya. Ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Tuh. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Tuh. Makanya teman-teman, si Edis ini tidak pernah menyembah Yesus. Dia itu cuma cari donasi, cuma cari uang. Dulu di zaman YouTube ketika belum ada GIF, belum ada nomor rekening dan lain sebagainya, dia itu santun loh. Kalau diskusi saya diam, dia ngomong, saya ngomong, dia diam. Bahkan dulu itu dia itu memuji saya. Kita lihat di sini ya. Di debater Muslim terutama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam.
Di debat. Nah, dulu itu si Edis, teman-teman. Si Edis ini dulu dimusuhi oleh teman-teman Kristen yang lain. Kenapa? Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan dia mengatakan Bible itu adalah palsu dengan terjemahan Bible yang banyak salah. Sekarang makanya saya kaget, si Edis kok jadi begini. Sekarang saya tanya sama kamu, ya. Terjemahan yang benar di dalam Bible LAI, Kurios Yesus, yang benar adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus? Coba lu jawab. Di sini jelas-jelas tuh ada mayat Yesus. Saya tanya, mayat Kurios Yesus itu terjemahan yang benar sekarang Tuhan atau nanti? Yesus. Ya dengar saya belum selesai. Silakan. Saya belum selesai. Silakan. Jelas-jelas di dalam Matius 27 ayat ke-58 ada di sini. Kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini sangat jelas ada gufat Yesua, mayat Yesus, Tuhanmu yang Yesus. Sekarang saya tanya, masa kita berdebat dengan narasi orang lain? Coba sekarang saya tanya sama kamu, di mana di dalam Al-Qur'an, di mana di dalam hadis ada Rabbul Alamin Muhammad, di mana? Tunjukkan kepada saya. Jangan kita menggunakan narasi orang lain yang narasi itu sudah dipotong. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Qur'an dan di hadis ada matan, ada ayat yang berbunyi Rabbul Alamin Muhammad, di mana? Jawab. Kapok, man. Baik, saya jawab. Oke. Tenang saja. Ya. Baik. Ayo guys, tap layar ya. Kalahkan dia, PKI. Kita menangkan, kita debat. Oke. Setelah ini temanya Mana waktunya? Waktunya mana? Nandar. Saya nunggu kamu. Baik, saya jawab. Saya jawab Nandar ya. Oke. Baik, dengarkan. Boleh. Seandainya Yesus sampai hari ini masih di kuburan, seandainya Yesus hari ini masih di dalam kubur seperti Muhammad, maka betul kami mentuankan atau mentuhankan mayat. Betul, jelas. Betul jelas. Tapi Yesus bangkit sedangkan Muhammad masih di kuburan. Nah, kau ribut dari dulu. Makanya saya bilang orang-orang seperti Nandar, Juma, dan kawan-kawan ini orang yang paling bengak setengah mati. Sudah saya bilang, terjemahan LAI Kurios, zaman dulu terjemahan lama itu Tuhan Yesus. Terjemahan yang baru Tuhan Yesus. Ada perubahan. Nah, sekarang begini, saya jelaskan. Kalau orang mau menggunakan, diskusi kita kan waktu itu panjang. Kalau kita mau mengerti pengertian zaman sekarang, maka terjemahan ini menjadi salah. Kalau pengertiannya pengertian masyarakat zaman sekarang. Tapi kalau mau pengertian yang benar, sudah saya jelaskan. Tapi videonya nggak kau upload kan? Cuman bagian yang situnya kau upload. Yang sebelumnya nggak kau upload, yang panjang sebelumnya. Jadi, kalau kita mau mengikuti ejaan yang zaman sekarang, pengertian yang zaman sekarang, maka zaman sekarang orang sudah membedakan Tuhan dengan Tuhan. Zaman sekarang sudah dibedakan. Padahal aslinya Tuhan dengan Tuhan sama aja. Buktinya apa? Mau Tuhan sama aja. Bahasa Arabnya juga Rob. Sama aja, bahasa Arabnya juga Rob. Makanya si Nandar ngeles terus ketika ditanya, Nandar, Muhammad itu Rob enggak? Pengertiannya apa? Pengertiannya, Robnya apa? Robnya Tuhan enggak? Kalau Tuhan benar, kalau Tuhan salah, kalau Tuhan benar, kalau Tuhan salah, itu aja. Padahal bahasa Arabnya ya Rob juga, Nandar Rob juga. Gitu loh. Bahasa Arabnya Rob, bahasa Inggrisnya Lord. Gitu loh. Lord itu ya Tuhan sama aja. Gusti bahasa Jawanya. Gusti itu ya Tuhan sama aja. Nah, Muhammad juga seperti itu, Nandar. Tuhan ya Tuhan sama aja kalau kau mau konsisten. Nah, sekarang coba kau jujur ya. Karena Muhammad sampai hari ini masih mayat, dan sampai hari ini saya udah tanya sama muslim-muslim yang lain. Apakah keroban Muhammad itu sudah habis, sudah pensiun? Apakah dia bukan rob lagi di tengah-tengah umat muslim? Mereka semua sepakat menjawab bahwa keroban Muhammad itu sampai hari ini dia masih rob, sampai hari ini. Makanya Nandar, nih, jelas ya, ini pengakuan temanmu nih. Nih ya, nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Agama Islam. Bentar lagi pulang dari ini banyak rekam. Lapor polisi kalah debat. Kita kalah debat. Ayo sekarang kita debatkan di pengadilan. Kata rob itu apa? Ya, kalian sudah terima bahwa Muhammad itu rob. Ketika saya tanya, rob artinya apa? Nggak usah diartikan. Sekarang Nandar, saya tanya sama kamu. Muhammad rob nggak? Bukan. Berarti sesat pernyataan teman-temanmu yang mengatakan bahwa Muhammad rob. Saya pengen lihat dulu video awal dan sesudahnya. Lo. Kamu kan motong video. Si Rashid sudah mengaku ini. Rashid nih. Rashid nih. Foto di awalnya belum. Nih, saya sudah tanya sama Rashid nih. Pasang telingamu. Nih, dengar. Telingamu. Waktu saya nih. Waktu saya. Ini waktu saya nih. Dengar. Saya tanya sama Rashid nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Rashid bilang agama Islam katanya.
Berarti saya tanya sama kamu, apakah Rashid sesat ketika mengatakan bahwa Rob Muhammad adalah Robnya? Saya nggak tahu, saya jawab kau ya. cuma ngeles-ngeles nggak tahu. Ini nggak tahu. Tidak tahu. Jawab tidak tahu cara aman. Nandar, dengarkan sekali lagi sama kamu. Rifa mengakui Muhammad statusnya itu dalam agama Islam adalah Rob. Ya, Ustadz Wafi kemarin sudah mengakui Muhammad itu statusnya dalam agama Islam adalah seorang Rob. Kamu mengingkari Muhammad adalah Rob. Makanya saya bilang teman-teman semua, teman-teman mulai hari ini ngomong sama mereka, tolong kalian muktamar. Kalau ada pertanyaan Muhammad Rob itu kalian jawab apa? Sampai hari ini kalian masih bingung jawab Muhammad itu Rob atau bukan? Bingung. Tolong kalian konsili tahun 2024 tentukan Muhammad itu Rob atau bukan. Bingung kamu. On off. Bro, biar cari aman off dulu bentar. Klik off. Jadi Muhammad ini Robnya on off. On off, Tuhan on off. Silakan. Oke, baik aku ya sekarang ya. Silakan. Menurut kamu kurios dalam bahasa Arabnya itu apa? Rob bisa. Sayyid bisa. Oke, sekarang saya tanya. Rabbi bisa. Iya, sebentar saya tanya. Kamu lihat, perhatikan ini, terjengang kamu. Perhatikan di sini. Ya. Kamu bisa baca bahasa Arab nggak? Coba dibaca. Mana? Di sini dikatakan apa? Yang mana? Ya, coba di sini dibilang apa? Sebentar. Bisa baca nggak kau? Sebentar. Ya. Bentar. Ya, baca silakan. Coba fokusin agak tempel. Ini fokus. Nggak kelihatan. Tuh, kelihatan kan? Yang mana? Coba buletin dulu ini, yang mana? Yang di garis bawahi. Di situ Yesus dipanggil banyak mawar-mawar juga nggak kelihatan. Gini baca aja lah langsung. Baik, baca langsung. Saya banyak melihat mawar-mawar di layarmu. Ini. Enggak. Nih. Saya punya Alkitabul Muqaddas. Ini Alkitabul Muqaddas ya. Silakan. Nah, ini kitabnya saya punya. Kalau kamu tidak bisa baca di dalam kitabnya, oke, saya permudah sama kamu. Kamu aja sudah mengakui Muhammad Rob kok bingung kamu. Kamu sudah mengakui Muhammad Rob, cuman kamu nggak mau kamu ngeles, kamu udah. Rob artinya apa? Rob artinya apa? Kan saya bilang Robnya on off. Silakan. Coba kamu baca dulu ini. Yohanes 13 nomor 13. Mana? Kamu baca dalam bahasa Arabnya. Coba baca. Coba kesini, tempel kesini. Tuh, tempel kayak. Buram kok. Enggak buram. Mata saya udah nggak lihat. Itu bilang aja nggak bisa baca. Coba baca di situ. Yang mana? Coba tempelin. Loh, ini yang dibaca. Kok tempelin tuh? Yang mana? Ini. Dibaca. Coba di situ penamu mana? Penamu. Nih. Coba dibaca. Nggak bisa kan kau baca? Bingung, jeder. Yang mana? Gak bisa baca. Buletin. Deketin. Gak lihat saya. Saya tidak lihat. Tuh. Buram. Buram ini kok jelas kok teman-teman. Buram saya tidak lihat. Buram. Teman-teman, ternyata Yesus di dalam kurios. Coba kita bandingkan dengan bahasa Yunani ya. Nih, saya tunjukkan kamu dalam bahasa Yunaninya. Yumais ponaite mehodidas kalos kai kurios. Di sini kurios kai kalos legete imigar. Nah, kita lihat di dalam bahasa Arabnya, yaitu Alkitabul Muqaddas, Pandik namanya. Ya, kita lihat di sini. Apa di sini? Kuriosnya apa bahasa Arabnya? Coba di sini nih baca. Coba baca. Kau baca aja. Gak becus kan kalian? Sudah saya bilang teman-teman ya, tidak ada debater Kristen yang lebih pandai, yang lebih cerdas. Kau cuma lomba-lomba baca aja kok. Ngapain kau cuma lomba-lomba baca aja? Kau tuh nggak tahu artinya, ngeliat terjemahannya juga. Ini waktu gua ngomong. Lomba-lomba baca doang. Ayo silakan. Ini waktu gua ngomong, lu diem. Ternyata teman-teman, di sini Yesus tidak dipanggil Rob. Tuh, kena peringatan kan kau kan? Yesus tidak dipanggil Rob. Coba kau kena peringatan kenapa itu? Kabur kau. Enggak, kau kena peringatan apa? Kenapa? Kena peringatan apa? Udah, ini gua lagi ngomong. Kenapa kau takut? Ayo, kau jangan kabur kau. Ternyata teman-teman, yang membuat mereka tidak pernah ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan debater dari tanah Sunda, Kuningan, Jawa Barat. Ini nih orangnya nih. Disuruh baca aja nggak bisa. Makanya saya tanya kepada kamu. Di mana di dalam Al-Quran, di mana di dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan Rabbul Alamin. Yang kedua, di dalam hadis ada Anna Muhammad Rabbul Alamin. Kalau Muhammad adalah Khotamun Nabiyyin, ada ayatnya. Kalau Nabi Muhammad adalah Nabi, ada ayatnya. Kalau Nabi Muhammad adalah Rasul, ada ayatnya, ada hadisnya. Contoh, Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyya wa rasulah. Ada. Sekarang saya minta kepada kamu. Karena kamu yang membuat narasi dan statement, di mana di dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad adalah Rabbul Alamin.
Jawab. Ternyata di dalam Alkitab bahasa Arab, Yesus itu bukan Rob. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya teman-teman ya, karena dia nggak becus bahasa Arab. Saya mah bahasa Arab bisa, bahasa Yunani bisa. Antum tad'unani mu'aliman. Kalian memanggil aku seorang mu'alim. Wa sayyidan, bukan Rob. Wa hasana taqullana li ana kadzalik. Jeder kon. Kalah debat sama saya. Tidak ada debater Kristen dimanapun. Esra Saurus saja gak berani debat dengan saya. Tanya APII. Ketika debat di dunia nyata, Esra Saurus gak berani debat dengan saya. Dengan Bang Juma. Karena APII ini debater-debaternya handal. Ada Bang Juma, ada Bang Moto, ada evangelis ganteng dari Kuningan Jawa Barat, Jonathan Nandar, ada Ustadz Sugi. Jadi kalian ada Ustadz Wapi. Makanya cari debater Kristen yang langitnya lebih tinggi daripada langit saya. Jeder kon, kalah debat lagi kau. Alah kadal. Jangan mingkem kau, jawab, jangan kabur. Wah katanya kau suruh diam kok, jangan mingkem. Ini orang gimana sih? Giliran saya ngomong dibilang ini waktu saya, giliran diem jangan mingkem. Memang ada gila-gilanya deh ini memang. Oke. Jangan kabur. Jangan kabur kau. Enggak ada kabur. Tadi ada peringatan kena tahu. Tadi kenapa kena peringatan? Apresiasi debater yang tak terkalahkan ini. Nandar, ini waktu saya. Diam. Ya, diam, ini waktu saya. Baik. Inilah penjelasan Yusuf PI mengenai apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Dengarkan. Diam. Nah, Muhammad kedudukannya di dalam agama Islam masuk kategori itu, yaitu Rob, betul? Nah, baik. Ku jawab. Rob di sini kata kamu sesuai yang kamu katakan. Berpegang kepada pendapat akalnya, mengasuh mengasuh, memimpin, terus mengasuh Tuhan dan yang punya. Ya, Tuhan dan yang punya. Jadi Tuhan, bisa ke Tuhan, bisa ke pemimpin, bisa ke pengasuh, bisa ke penguasa. Baik. Baik. Nah, Rob yang mana disematkan? Rob yang mana disematkan kepada Nabi Muhammad, yaitu... Nah, Rob yang mana disematkan kepada Muhammad? Nah, itu sekarang. Jadi Yusuf PI sudah mengatakan bahwa kata Rob itu bisa disematkan kepada Muhammad. Dan status Muhammad dalam orang Islam itu adalah sebagai Rob. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Nandar. Tolong, kalian bermuka dua kalian ini. Munafik kalian ini. Munafik kalian, munafik. Dengar sebentar. Muhammad menurut Yusuf PI. Dengar. Kau tadi sudah jelas sendiri. Berarti sesat nggak dia mengatakan bahwa itu Rob itu disematkan ke Muhammad? Boleh saya jawab? Silakan. Iya, jawab ya. Baik, Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan hadis, ini saya jelaskan ya, tolong jangan dipotong. Muter. Pokoknya on off. Saya kan jawab. Muhammad Tuhan yang on off. Saya jawab. Kenapa kamu? On off. Kenapa ketika saya menjawab? Saya cuma tanya simpel. Pertanyaan saya simpel. Waktu saya ini, pertanyaan saya simpel. Ketika Yusuf PI mengatakan ini, dengarkan. Bisa ke pengasuh, bisa ke penguasa. Baik. Nah, Rob yang mana disematkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Rob pemimpin. Nah, Rob nggak dia? Sesat nggak pernyataan Yusuf? Ya, dia sebagai pemimpin memang. Iya, Rob nggak? Iya. Rob nggak Muhammad? Pemimpin. Iya, berarti Rob nggak? Saya tanya bahasa Arabnya Rob nggak? Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Pemimpin itu bahasa Indonesia. Pemimpin itu bahasa Indonesia. Dengar. Waktu siapa ini? Waktu siapa ini? Kau serobot waktu saya. Ya sudah, kamu ngomong. Pemimpin kan bahasa Indonesia, betul? Ya. Bahasa Arabnya apa? Ulil Amri, pemimpin. Tadi Rob sekarang ganti. Ulil Amri pemimpin. Off. Pemimpin itu Ulil Amri bukan Rob. On off. Coba, pemimpin itu Ulil Amri bukan Rob. Makanya saya bilang, mereka ini saudara-saudara ya. Giliran ditanya siapa Robnya, bingung mereka ini, bingung siapa Robnya, bingung. Tadi Yusuf PI mengatakan kata Rob yang diterjemahkan kepada Muhammad dalam bahasa Indonesia artinya pemimpin. Berarti bahasa Arabnya apa? Baik, boleh saya jawab? Bahasa Arabnya apa? Jawab aja. Ya, baik, boleh saya jawab. Boleh saya jawab atau tidak? Silakan. Kita kasih kesempatan, nggak apa-apa. Silakan. Ini saya jawab di dalam hadis yang sahih maupun hadis yang doi, bahkan di dalam Al-Quran tidak ada kata sematan Muhammad Rabbul Alamin, bahkan sebagai Rob aja tidak ada. Ditanya bukan Rabbul Alamin ini lah. Nggak usah pura-pura Nandar. Saya nggak bilang Rabbul Alamin, saya bilang Rob. Saya bilang Rob, nggak ada. Saya bilang Rabbul Alamin. Saya tidak bilang Rabbul Alamin, saya bilang Rob. Makanya saya minta di mana Rabbul Alamin dari mana? Di dalam hadis. Di dalam hadis waktu siapa ini? Waktu siapa Nandar? Waktu siapa ini? Oke, waktu kamu. Waktu siapa ini?
Dia mengatakan jikalau Rob itu dikaitkan kepada Nabi, maka Rob itu artinya pemimpin. Sekarang apakah sesat pernyataan Yusuf itu? Saya nggak tahu video awal dan akhirnya. Bagaimana saya mengatakan dia sesat? Loh, kita jangan menghakimi Video orang. awal dia tidak tahu, saudara-saudara. Sungguh terlalu ini saya bilang. Makanya saya bilang ya, mereka ini munafik. Munafik. Kau munafik. Sekarang kau sudah bingung. Muhammad kadang rob, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Waktu saya. Aduh, teman-teman guys, dulu guys. Tap layar guys, yang kenceng guys. Tap layar yang kenceng guys. Kita kena peringatan, kita guys. Silakan. Saya teman-teman. Silakan. Mulai lagi waktu saya. Silakan. Oke. Tangkap tuh, udah tangkap. Ya, udah diam ini waktu saya. Jangan ngomong kau. Jangan ngomong. Jangan ngomong waktu saya ini. Teman-teman, di dalam hadis yang mana? Makanya dari awal saya bertanya kepada si Edis ini, di dalam hadis yang mana ada matan hadis, ada redaksi hadis, Nabi Muhammad adalah Rob, nggak ada. Yang ada juga adalah yang dijadikan sumber atau pengertian Nabi Muhammad sebagai pemimpin itu hanya satu diksi. Contohnya, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Coba ada hadisnya itu. Aku sayyid, pemimpin. Ana sayyidul anbiya, akulah pemimpin para nabi wal mursalin, dan pemimpin para utusan Allah yaitu Rasulullah. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob di dalam hadis yang bukan mana? Saya yang mengatakan, Yusuf PI mengatakan, Rashid mengatakan, Gus Wafi mengatakan, Rifa mengatakan, kok saya jawab, bukan saya yang ngomong, kayak kamu fitnah saya. Yang ngomong Muhammad itu bukan saya, yang ngomong itu Gus Wafi, Rifa, ini Yusuf PI, Rashid, gimana kok bisa yang ngomong? Yang ngomong Muhammad Rob bukan saya, Nandar. Ini waktu saya. Teman-teman, dia nggak mau tuh. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya. Enggak, jangan fitnah yang ngomong mereka. Jangan saya kau bilang, jangan saya. Mereka yang ngomong Muhammad Rob. Tidak bisa menjawab. Dia tantun. Diam dulu kau. Diam dulu. Merah mukanya. Iya lah, yang merah lu. Merah bukan Nandar. Dengarkan saya. Bentar lagi ke Mabes. Pulang dari sini dia ke Mabes. Teman-teman, dia sengaja tuh menghabiskan waktu saya hanya dengan cara mengganggu. Diam dulu. Kalau lu punya kasih, diam. Nah, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini, lang tadilu tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW." Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita berdebat secara ilmiah, secara akademis, jangan menjadikan perkataan seseorang menjadi acuan yang mana kita tidak mengerti, tidak hadir, dan tidak tahu apa bahasan sebelumnya dan apa bahasan sesudahnya. Sama seperti begini, Edis. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau kita hanya Nandar, tuh celaka orang-orang sholat, tanpa melanjutkan ayatnya, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, kamu kan merekam sebuah video berdebat dengan Ustadz Yusuf PI, dengan Ustadz Wafi, dengan Uniripa, dengan si Rashid, yang mana saya tidak tahu nih kata permulaan dengan kata sesudahnya. Makanya saya tanya sama kamu. Makasih. Makanya saya tanya sama kamu, di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad dikatakan sebagai Rob? Hadis riwayat apa? Sahih, doif, hasan, atau maudhu? Yang kedua, di dalam Al-Quran mana Nabi Muhammad dikatakan Rob? Kalau kamu mengatakan Rob adalah pemimpin, ingat tidak ada hadis bahwa Nabi Muhammad adalah Rob, nggak ada. Yang ada adalah ana sayyidul anbiya wal mursalin. Aku adalah pemimpin. Ternyata bahasa Arabnya adalah sayyid, bukan Rob. Ana sayyidul anbiya, akulah pemimpin para nabi. Berarti sesat pernyataan Yusuf. Kamu main ini kan berbelikan waktu saya. Kenapa berarti Yusuf mengatakan Muhammad Rob sesat. Kenapa? Oke, saya jawab. Wewenang kompetensi untuk menyatakan sesat atau tidak. Munafik. Takia langsung dia takia. Tuh, nggak bisa dia. Kamu ingat ya, Edis, kamu tuh ditonton oleh ribuan orang. Iya, justru kamu ketika ditanya ngeles. Aku tanya sama kamu. Tegas dong. Berikan waktu yang tegas. Yusuf menyematkan Rob itu kepada Muhammad di mana? Di mana di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dikatakan sebagai Rob? Tanya Yusuf PI. Berdebat dengan kamu. Yusuf PI mengatakan Muhammad Rob. Mau saya putarkan lagi videonya. Saya putarkan.
berdebat dengan kamu, bukan dengan Yusuf PI. Iya, berarti Makanya sesat, saya salah, tanya. sesat berarti pernyataan Iya, dia. Makanya Nabi Muhammad tadi bersabda. Nah, makanya on yaitu off. Al-Quran dan Biar Sunnah. mereka ini cari aman. Rujukannya. Yusuf PI Iya. off dulu ya. Kamu, Robnya off dulu. Habis ini aku off lagi. Aku berdebat dengan kamu, bukan debat dengan Yusuf PI. Ya, tapi kamu jelaskan dong kepada para Ya, penontonnya makanya biar saya jelaskan juga nggak punya dasar. Saya tadi sudah menjelaskan di mana saya nggak ngerti itu video awal. Ya, tanya sama dan Yusuf video PI lah. terakhirnya. Loh, kok tanya ya Sumbernya. udah. Tarik Yusuf PI-nya. Tarik Yusuf sini, ayo tarik sini. Iya, Teman-teman oke, yang tahu Yusuf PI, tarik sini yuk, Yusuf tarik sini. Ayo tarik sini. Kalah. Makasih ya teman-teman ya. Kita menang debat. Enggak, orang-orang yang berpikir pasti menilai dan melihat apa yang saya sampaikan dan apa yang dia sampaikan. Pertanyaan saya tidak pernah dijawab. Di mana di dalam Quran dan hadis ada kata Rabbul Alamin Muhammad? Di mana? Yang bilang Rabbul Alamin siapa kamu tuh? Ya udah, Nandar ini enggak anu Di mana? yang Di bilang mana? dengar. Ya, Yang sekarang bilang saya Muhammad tanya. Rabbul Alamin siapa? Siapa Oke, yang bilang Muhammad Rabbul Alamin? Baik, saya kurangi. Ada enggak dibilang Baik, Yusuf saya bahwa Muhammad kurangi. Rabbul Alamin? Saya kurangi. Di mana di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dipanggil sebagai Rob? Di dalam kamus, di kamus. Yusuf Saya Gus tanya Quran, hadis, kamus. dengar. Gus Wafi, gini, panggil Wafi ke sini. Panggil Wafi ke sini. Ayo. Panggil Wafi ke sini. Bapak. Mana? Ditanya Gimana Quran caranya? Dan hadis. Coba panggil Ya Wafi ke sini, sudah. yuk. Ayo panggil. Yeay. Makanya saya tanya. Saya tanya kepada Waktu ente saya di sekarang, mana? waktu saya sekarang. Aduh, Waktu saya. silakan. Teman-teman yang menjadi saksi, gimana Wafi kemarin lari dari saya debat baru bersuara satu ronde lari dia. Gak apa-apa. Dia mengutip satu dibacain Arabnya, entah apa diomongin sama dia, dikatakan Muhammad gelarnya di dalam agama Islam itu adalah seorang Rob karena dia di dalam agama Islam itu orang yang mengatur, orang yang memimpin, orang yang melakukan pekerjaan yang kepadanya umat muslim harus taat, patuh. Udah dikatakan sama Gus Wafi. Yusuf PI pun mengatakan Muhammad itu Rob. Nih, pasang telingamu baik-baik Nandar. Dengarkan, dia buka kamus nih. Yusuf bisa ke penguasa. Baik. Oke. Nah, Rob yang mana disematkan? Rob yang mana disematkan kepada Nabi Muhammad yaitu Rob pemimpin. Baik. Okay? Berarti Muhammad adalah Rob di dalam kedudukannya dalam agama Islam, betul? Ya, bukan Tuhannya. Rob yang bukan Tuhan. Ya, bahasa Arabnya Rob, betul? Oke, bahasa Arabnya Rob. Oke, baik. Nah, guruku aja disebut Rob. Apalagi Nabi Muhammad bisa disematkan. Tapi Tuh, lihat tuh. Apalagi Muhammad tuh. Jadi sekarang saya minta dulu kalian dengan tegas ini Nandar. Yang benar yang mana nih? Bahkan Rashid terus terang mengatakan ini. Nih, Rashid nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Tapi agama apa? Islam. Ya. Tuh, Rashid mengakui yang robnya adalah mayat agama Islam. Rashid sudah mengakui itu. Sekarang saya mau tanya sama kamu Nandar, kenapa kalau mau aman, robnya di off-kan dulu. Soalnya on off. On off. Nandar, sekarang saya tanya kamu, benarkah Rob itu bahasa Indonesianya adalah Tuhan? Jawab. Bukan Tuhan. Bukan. Berarti terjemahan Quran itu yang mengatakan Rob kepada Allah itu Tuhan salah? Enggak. Enggak kan? Ya, makanya. Bukan Tuhan, tapi enggak salah. Aduh. Ya, baik. Aduh. Makanya saya bilang. Terbongkar. Baik, Edith, boleh saya jawab. Nandar, dengarkan. Kalau baik. kamu berkata kepada Allah, ya Rob, artinya ya Tuhan atau betul apa bukan? Baik, saya boleh jawab. Enggak, kamu jawab aja. Ketika kamu makanya berseru saya kepada jawab dulu. dengarkan, Ini ketika saya kamu nggak boleh berseru, jawab. jangan kau ganggu, jangan kau. Ketika kau berseru sih? kepada Allah, dengar, ketika kau berseru kepada Allah, ya Rob, artinya ya Tuhan, betul atau salah? Salah. Ya Rob itu bukan ya Tuhan. Artinya apa ya Rob? Ya Rob itu wahai pemilik. Makanya ada dikatakan Ya Rob wahai pemilik. Loh, pemilik Rob itu. Iya. Iya, gimana sih lo? Berarti terjemahan Quran yang mengatakan ya Rob, misalnya ketika ini berkata ya Rob, di dalam Quran berarti terjemahannya salah itu ya Tuhan. Oke, baik, saya jelaskan, boleh? Berarti salah itu salah atau tidak? Enggak, mau saya jelasin enggak? Mau saya jelasin apa enggak? Makanya saya bilang teman-teman ya, makanya saya bilang. Makanya saya jelaskan. Lebih baik dengarkan. Lebih baik kalian konsili ya. Kalian melakukan muktamar siapa Rob kalian yang sebenarnya. Soalnya bingung. Kadang-kadang Muhammad Rob, kadang-kadang bukan. Sebentar on, sebentar off. Tapi kalau Allah Rob terus dia nggak pernah off. Iya kan? Coba Nandar, tolong Nandar. Ayo kita serius dulu kita ini ya. Boleh. Gimana? Jadi intinya kita ini coba berikan penjelasan nih kepada para umat supaya jangan ke terjemahan, ya kan? Baik. Ayo ke pengertian bahasa aslinya.
Betul. Ya kan? Saya sudah katakan kepada kamu kan? Saya katakan kepada kamu. Ya. Banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa memang. Kata kurios itu kalau diterjemahkan menjadi Tuhan, menjadi Tuhan itu sebenarnya sama aja. Tuhan tuh sama. Cuman masyarakat zaman sekarang membedakan Tuhan sama Tuhan. Padahal Tuhan sama Tuhan tuh sama persis, nggak ada bedanya, sama persis. Makanya kalau ditanya saya, Bapak itu Tuhan atau Tuhan? Bapak itu Tuhan sama aja. Betul, kita pakai salah satu aja. Jadi artinya, saya setuju dengan kamu Nandar. Sebenarnya arti dari kurios, arti dari Rob, itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan diri. Nah pertanyaannya, apakah Bapak itu kurios? Jawab iya. Apakah dia Tuhan? Iya, Tuhan sama aja. Gitu, ayo kita serius dulu ngomongnya. Ini serius, saya serius. Soalnya orang-orang awam, kamu jangan ngikutin orang awam. Penonton itu kebanyakan orang awam, gak tahu apa-apa. Jangan merajuk. Silakan. Sekarang sama kamu. Silakan. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Tadi kamu mengatakan Bapak itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan atau Tuhan sama aja. Menurut bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah apa? Kurios bisa. Terus, kalau God? Kalau God itu Theos. Nah, ini kamu blunder nih. Pertama, tidak ada penyematan bahwa kata Yahweh itu adalah kurios, tetapi Theos tuh. Theos, sebentar. Ini waktu saya. Theos, Allah. God. Nah, jadi God, Theos ini Theos nih. Theos adalah God artinya. Sedangkan kurios artinya bukan God. Kurios itu artinya Tuhan. Nah, makanya kamu tadi tanya sama saya. Ingat, kalau ilah itu Tuhan. Kalau Rob itu bisa pemilik, bisa pencipta. Kita harus tahu nih belakangnya apa. Contoh, di dalam Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Rabbil alamin itu artinya Rabbil alamin itu artinya apa? Saya lagi berbicara, ini waktu saya. Tolong didengar baik-baik ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, pemilik pencipta alamin. Makanya ketika kami mengucapkan Allahu ya Rabb, kami tahu Rabb di sini Allah adalah pemilik pencipta alam semesta. Makanya kami menuhankan Allah. Dan pertanyaan saya sekarang sama kamu, Edis, tolong jawab ya. Kamu kalau saya ditanya, jawabanmu adalah iya atau tidak. Sekarang saya tanya, ada enggak di dalam hadis dan Quran Nabi Muhammad adalah Rob? Jawab. Ada Muhammad adalah Rob, bunyinya begitu? Ya, ada enggak? Enggak ada. Tuh, enggak ada. Kenapa? Karena Robul Alamin hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya tanya sama kamu, Edis. Kita ini berdiskusi. Ya, ini tapi kan ada manusia yang Rob. Ini waktu saya. Iya, tapi tuannya Yusuf itu Rob. Ini waktu saya. Kamu tadi waktu kamu. Okay. Silakan. Teman-teman, di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Pak Jero, Masya Allah, berkah selalu. Debater Islam dari Kuningan Jawa Barat yang belum pernah terkalahkan. Kalau berdebat, santai, tenang, damai. Oke. Rujukan kita ini umat Islam, saya tadi sudah menyampaikan. Tarok tufikum amro ini, kutinggalkan 2 perkara. Tarok tufikum amro ini lang tadilu tamasak tumbihi ma kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kutinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu peganglah Al-Quran dan hadis yang sahih. Saya tanya sama kamu, di mana di dalam Al-Quran dan hadis ada penyematan kata Rob kepada Nabi Muhammad? Kamu sudah jujur bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah ada penyematan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran dan hadis ada enggak kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan utusan? Ada enggak? Jawab, singkat. Di dalam Al-Quran dan hadis, apakah ada di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dan Nabi Allah? Jawab, ada atau tidak? Jawab. Apa? Macet. Saya lagi nyariin sumbernya. Oke, sekarang saya tanya. Ada enggak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah? Ada atau tidak? Ada. Ada. Ngapain kita mencari dalil yang tidak ada, sementara dalil yang ada menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Contoh, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Nabi Muhammad bukanlah seorang bapak di antara kalian, tetapi dia adalah nabiyin, seorang nabi, wa khatamun nabiyin, penutup para nabi. Ada dalilnya. Di dalam hadis, Nabi Muhammad adalah pemimpin. Apakah pemimpin adalah Rob yang ditujukan kepada Nabi Muhammad? Tidak. Di dalam hadisnya, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Akulah pemimpin Anbiya, para nabi dan Rasul. Yesus bertekuk lutut di bawah Nabi Muhammad SAW. Harus tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Apakah Yesus menyembah Nabi Muhammad? Kan tidak. Padahal di dalam hadisnya, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yesus itu tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah pemimpin. Apakah Yesus menyembah Nabi Muhammad? Kan tidak. Makanya kita ini harus menggunakan data yang tertulis dan yang termaktub. Selesai sebetulnya. Tidak ada kata Rob, tidak ada kata Rob baik dalam Quran, dalam hadis yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Rujukanmu debat Yusuf PI. Rujukanmu debat Ustadz Wapi. Saya
yang menjadikan rujukan dan pedoman saya itu adalah Al-Quran dan hadis. Berarti mereka sesat. Berarti mereka sesat. Oke, saya jawab. Berarti mereka sesat. Saya jawab. Makanya saya minta kalau diskusi itu kita harus tahu permulaannya, harus tagu akhirannya apa yang dibahas. Sekarang panggilkan saja mereka ke sini. Ayo, panggilkan saja mereka ke sini. Ayo, biar jelas. Ayo. Oke, biar jelas ya. Ayo, panggilkan Gus Wapi sama Yusufi. Ayo. Ya, Gimana caranya panggilkan? Yo, kalau saya kita ngerti gimana caranya. Ya, kalau kita manggil mereka, otomatis caranya mereka harus live. Ya, dan kita jangan PK dulu. Kalau kita mereka siaran nggak? Ya, makanya kita cek dulu ya, sebentar. Coba. Ya, aku cek dulu ya, teman-teman. Atau teman-teman kalau misalnya Ustadz Yusuf PI, Ustadz Wafi Live naikkan kabari mereka ya. Nah, terpental kan sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang langit. Siapa yang terpental? Nggak ada yang terpental. Loh, sekarang tadi kamu sudah menjawab bahwa di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada kata rob yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sementara di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad pola pikir kamu namanya sempit kalau kayak gitu. Bukan pola pikir. Loh, pola pikir kamu sempit kayak gitu namanya Nandar. Gimana? Semacam itu. Jeder kamu. Kalah debat kamu. Oke. Kalah debat kon. Bentar. Atau saya manggil RK ya. Nah, RK saya panggil nih RK. Bentar ya, saya panggil RK. Dia mau diskusi sama kamu juga. Saya panggil RK dulu ya, Edis ya. Silakan. Oke, Yusuf PI juga. Ini saya telepon Yusuf PI dulu. Lagi coba ditelepon aja coba biar masuk yuk. Ini saya telepon. Ya, saya telepon biar tidak berlarut-larut. Soalnya kalian ini on off ini. Udah. On off. Jangan kadang-kadang on, kadang-kadang off. Saya telepon Yusuf PI. Bentar ya, ini saya lagi telepon Yusuf PI sebentar. Silakan. Ya. Tadi angkat. Saya. Oh. Bentar ya, belum diangkat. Bentar. Soalnya mereka ini teman-teman ya, mereka ini munafik. Ya lu yang munafik. Iya, kalian lah yang munafik. Terus bilang kadang-kadang on, kadang-kadang off. Nandar, kamu. Saya lihat video kamu dikirimin. Nandar, ada yang ngirimin video kamu. Kamu lagi ngomong sama Wafi. Memang iya, Muhammad itu Rob juga. Kamu munafik. Sekarang kamu bilang bukan Rob. Udah, makanya gini aja deh, biar clear. Saya tunggu. Iya, ayo coba undang ke sini. Ini kalau si RK mungkin lagi kebaktian di gereja, kalau kamu kan agnostik, kamu nggak ke gereja kan. Kemudian kalau Ustadz Yusuf mungkin lagi di jalan atau di mana, saya sudah alasanmu aja Nandar. Alasan ini saya panggil, si RK saya panggil, ya kan, Yusuf PI saya telepon. Ini loh. Nah ini bahkan Yusuf PI sudah WhatsApp saya nih. Tuh, ini barusan nih. Itu dia dipotong tuh. Yusuf PI aja. Mana suruh sini potong-potong apanya? Enggak ada dipotong. Kita putarkan bareng-bareng. Itu dia dipotong kalimat. Sekarang orangnya langsung suruh sini. Orangnya suruh sini. Iya, makanya gua kamu ngelaskan on off dulu bro. Makanya mereka ini harus muktamar dulu memang. Lu potong. Lu yang motong kok. Enggak ada yang motong Nandar. Dengarkan. Ya, dengarkan. Baik. Sekarang gini aja. Ada nggak nomornya Wafi atau Rifa? Rifa lah yang jelas-jelas mengatakan Muhammad itu Rob. Gini aja, biar clear ya, nanti malam kamu ada waktu apa enggak? Jam berapa? Jam 8. Nanti kelamaan kalau jam 8. Enggak, jangan kabur. Biasanya kamu jam 8 kemarin. Enggak, jam 8. Gini aja. Jam berapa? 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Jam 7 malam nanti saya ajak Edis, si RK, dari pihak Kristennya si RK, kemudian dari pihak Islamnya kan kalau PK kan dua-dua ya. Jadi saya panggil ya supaya ini cuman saya aja sama kalian kok lari kemana-mana. Urusannya sama RK apa? RK kan konfirmasi dari pihak Kristen juga terkait apa yang kamu katakan tentang Kurios. Konfirmasi maksudnya? Kan kamu mengatakan Kurios adalah Allah, sementara Kurios itu adalah Tuhan di dalam bahasa Indonesianya. Kalau Allah itu dalam bahasa Yunaninya adalah Theos gitu. Untuk melengkapi saja data. Untuk membantu kamu. Enggak, kita enggak itu. Kita pernyataan mau Muhammad Rob ini loh pernyataannya. Iya, makanya saya ajak juga si RK itu kan dari pihak Kristen. Jangan sampai nanti. Enggak, masalahnya itu saya sedang membahas Muhammad Rob, kok lari kemana-mana sih Nandar ini kalian kok lari kemana-mana sih? Tentang Muhammad ini Rob. Baik, nanti saya coba hubungi Ustadz Wapi atau atau Ustadz Yusuf PI untuk nanti malam. Gini aja, ini saya sebutkan orang-orang yang mengatakan Muhammad itu Rob ya. Wafi. Oke. Ya. Kemudian Yusuf PI. Terus. Rashid. Terus. Iva. Alif. Terus. Siapa lagi?
Oke. 5 itu yang menyatakan jelas-jelas bahwa Muhammad itu Rob. Baik. Oke, nanti malam ya. Jadi Jam 7 ya. Ya jam 7 Jam 7 nanti waktu coba. Indonesia Barat ya. Edis, ini saya ngomong, kamu masalah ini aja nggak mau mendengar. Kalau jam 7 di waktu Indonesia Barat itu waktunya Isya. Ya, saya termasuk. Jadi saya kalau jam 7 nggak bisa. Kalau saya bisanya jam 8 atau setengah 8 maksimal. Cuma kalau setengah 8 saya masih ngaji. Jadi kalau bisa jam 8 gimana? Karena kalau jam 7 kalau Uniripa waktu Indonesia Tengah mungkin sudah Isya ya. Saya Ustadz Wapi itu berada di waktu Indonesia Barat. Jadi kalau bisa nanti Iya, jam 8. makanya biar jangan terlalu lama, jam 19.30 udah tengah-tengah. Jam 19.30 ya. Nanti Ya, saya konfirmasi. orang-orang yang saya undang itu ya, Ya. Wafi, kemudian Rifa, kemudian Yusuf PI, Rashid, kemudian Alif, ketua FPII. Oke, gini kan kalau Komal ini Konfirmasi sama 5 orang itu biar kalian nggak munafik dulu, biar muktamar dulu kalian. Baik, oke, gini aja. Untuk biar karena terlalu banyak ya, nanti malam sama Ustadz Yusuf PI dulu ya, setengah 8. Jadi kita bertiga dulu nih. Oke? Boleh. Ya udah, nanti saya coba konfirmasi. Dan dari pihak Kristennya untuk membenarkan apa yang kami, bukan membenarkan sih, untuk mengklarifikasi, saya undang juga RK ya. RK ada urusannya apa? RK ini kan dia pihak dari Kristen untuk kemudian mengkonfirmasi, untuk kemudian sebagai apa ya? Kalau sebagai mediator lah. Mediator Gitu ya. nggak perlu mediator. Nah, Saya mau biar- topiknya itu tentang Nah, Muhammad gini loh. adalah Rob. Iya, saya tahu. Makanya dari pihak Kristen juga harus ada pembanding. Jadi biar tidak ada framing gitu loh. Kan kamu Kristen. Sebentar. Pembanding gimana? Ini nggak nyambung ini Sinandar ini. Sebentar, dengarkan saya dulu. Kita Dengarkan membahas saya dulu. tentang Iya. Muhammad itu adalah Rob. Iya, makanya saya dari pihak Islam, misalnya saya dan Ustadz Yusuf PI atau Nandar, saya sudah tahu saya lagi Nandar. ngomong loh. Dengarkan ya, dengarkan Saya Nandar. kan lagi ngomong. Saya Silakan. kan lagi ngomong. Ini kamu gimana? Silakan. Ini kan kita kan bukan berdebat di sini. Di sini Silakan. kita ini sedang membahas tentang nanti malam. Saya dengan Yusuf PI dari pihak Islam. Biar nanti tidak di-framing. Edis dikeroyok Nandar dan Yusuf PI. Biar kita tidak framing. Enggak ada keroyokan pada waktu. Iya, tapi kan sama aja. Dari pihak Islamnya 2 gitu loh. Nah, biar tidak di-framing, dari pihak Kristennya 1 ya, yaitu RK. Kalau kamu pilih yang lain terserah. RK, yang penting syaratnya adalah open cam saya mah. RK kan bisa open cam tuh. Jadi Enggak, kita gini loh, yang debat dengan Yusuf PI mengenai Muhammad itu Rob saya, yang Ya. debat mengenai Muhammad itu Rob dengan Ripa saya, yang Ya. debat mengenai Muhammad itu Rob dengan Rashid saya. Hubungannya mereka Ya. apa? Saya tahu Nandar, video Oke. yang kamu goreng mengenai saya Oke. mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, saya katakan Oke. satu kali lagi. Kamu waktu itu sama saya Iya. sedang membahas kata Tuhan di dalam Oke. Bible itu tidak melulu merujuk Ya. kepada Yesus. Saya tidak Apa- membahas itu. Saya tidak Saya sudah tahu membahas itu. cara-caramu Nandar. Bukan Dengarkan. cara-caramu, takut kau. Dengarkan. Karena kita Dengarkan. harus, gini loh, kita tadi kalau harus ngomong saya diam. Oh, baik, silakan. Oke. Saya dengar. Video kita berseri-seri. Berapa hari kita ngobrol? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nandar, saya jelasin. Nandar, kata Tuhan itu tidak melulu merujuk kepada Yesus. Kata Tuhan itu tidak melulu merujuk kepada Yesus. Saya bilangin sama kamu terus. Terus kamu bilang, terus Tuhan itu apa? Terus Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, maksud kamu kata Tuhan di sini siapa? Udah jawab singkat. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ini seperti inilah yang saya lakukan kepada kalian sekarang. Iya, Muhammad itu sebentar, atau bukan? Muhammad itu sebentar, atau bukan? Sebentar. Makanya Nandar, saya ini sedang kamu tuh membalikkan gimana sih apa yang katanya? kalian lakukan. Katanya kamu tadi mau diskusi sama kami, sama Bang Yusuf, sama saya, sama Ustadz Wapi. Ya udah, Makanya, sekarang tentukan Oke. jadwal setengah 8 malam. Setengah 8 malam. Saya coba ajak Ustadz Yusuf PI atau Ustadz Wapi karena kan mereka masing-masing punya kesibukan, belum tentu bisa ya. Di antara mereka siapa Jangan yang bisa ngeles, biar Jangan jelas ngeles, ini kamu Muhammad aja ini Rob atau ngeles. bukan. Ngeles Tadi ini kalian ini. kamu kan tadi sudah tidak bisa menjawab. Sekarang gini aja deh, kamu sama saya. Sekarang saya tanya, di mana di dalam? Tadi kan kamu sudah jawab. Saya tadi tanya apa sama kamu? Des, ada enggak di dalam Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad adalah Rob? Ada atau tidak? Tidak ada. Jawab, tidak ada. Kemudian saya tanya, ada enggak di dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul? Ada atau tidak? Ada. Nah udah, yang ada jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Kenapa kamu merobkan dia? Oke, baik. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Gini, sebentar Nandar. Sebentar Nandar. Ini saya belum selesai. Kamu gimana sih Nandar? Saya jawab dulu. Saya patahkan dulu argumen kamu. Ya, saya belum selesai. Enggak, sebentar. Saya patahkan dulu argumen kamu. Jangan takut kau. Jangan takut. Satu lagi. Silakan. Takut lagi. Nah, di dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW sebagai pemimpin itu nggak pernah pakai rob, Edis. Tetapi Rasulullah SAW itu pakai ana sayyidul anbiya wal mursalin. Akulah pemimpin sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Jadi Yesus, Sudah? Musa. Sebentar dulu, aku belum selesai. Kenapa sih kamu tuh? Aku belum selesai. Udah aja. Silakan.
Saya selesaikan dulu. Yesus aja bertekuk lutut kepada Nabi Muhammad. Yesus tak berdaya. Yesus itu di bawah Nabi Muhammad. Karena pemimpin dari para nabi adalah Nabi Muhammad. Nah, kata pemimpin di dalam hadis itu Sayyid, bukan Rob. Sekarang saya tanya, minta sama kamu nih. Tunjukkan di dalam hadis Quran mana ada kata Rob Muhammad, Ilah Muhammad. Silahkan. Sudah? Baik. Ya, kalau pakai logika kamu Nandar ya, saya pakai logika kamu ya. Karena tidak, dengarkan dulu. Saya ini menggunakan logika berpikir kamu untuk membantah argumen kamu, ya. Kamu mengatakan di mana di dalam Quran Muhammad itu disebut sebagai Rob, ya kan? Saya katakan tidak ada. Sekarang saya bilang gini. Apakah karena tidak ada Muhammad disebut sebagai Rob, maka dia bukan Rob? Nah, ini logikanya. Sekarang begini Nandar. Ada nggak disebutkan dalam Quran bahwasanya Muhammad itu seorang guru? Nggak ada. Nggak ada. Muhammad guru nggak bagi orang Islam? Nabi Muhammad bukan guru, tetapi Nabi dan bukan Rasul. bukan guru. Bukan guru. Bukan. Berarti Muhammad bukan guru. Nabi Muhammad itu, oke, saya jawab kan. Murid kamu, berarti dia murid kamu. Sebentar, saya jawab kan. Loh. Anda kan bertanya. Muhammad bukan guru, tapi muridnya Nanda. Muhammad bukan guru, muridnya Nanda. Ente framing mana ada? Tadi posisi saya tanya, Muhammad guru nggak? Oke, saya Muhammad guru. Sebentar, biar nggak berbelit-belit. Kedudukan Muhammad di tengah-tengah jamaah orang Islam itu guru apa murid? Oke, baik, saya jawab ya. Saya jawab. Tidak ada istilah guru dan murid di dalam Islam. Nabi Muhammad di dalam Islam itu adalah sebagai seorang nabi, sebagai rasul. Bukan guru. Bukan guru, tidak ada istilah guru. Makanya saya tanya sama Muhammad kamu. bukan guru. Oke, sekarang saya tanya. Oke, kan kamu tadi sudah bertanya. Muhammad bukan guru. Sekarang, Edis, jangan takut kau. Sekarang saya tanya sama kamu. Jangan kabur. Repot logika kamu. Jangan kabur. Kayak gini kamu Nandar. Sarjana hukum. Jangan kayak kabur. gini logika seorang sarjana hukum. Jangan kabur. Malu saya menyatakannya Nandar. Malu saya menyatakannya. Edis, dengarkan saya. Justru di dalam adigium hukum, formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka dia yang membuktikannya. Sekarang saya tanya, di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad adalah guru? Coba. Oke, baik. Apa pengertian guru? Pengertian, saya minta sama kamu. Di dalam Quran dan hadis mana kalau Nabi Muhammad adalah guru? Kalau di dalam Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad adalah Nabi, utusan ada. Jawab. Di mana di dalam Quran? Saya nggak mau. Nandar, dengarkan ya. Dengarkan saya. Ini yang saya bilang kamu logikamu cacat luar biasa. Dengarkan. Makanya kalau jadi pengacara, kau nggak laku kalau jadi pengacara. Saya tanya sama kamu. Saya sekarang ngomong Nandar. Kau nanya sama saya. Sekarang saya menjawab. Sekarang saya menjawab ini. Saya tanya dulu sama kamu. Saya sudah menjawab. Tanya dulu sama kamu. Ini kan kamu panik dijawab, saudara-saudara. Saya tanya sama kamu sebentar. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu Nandar. Kamu kan bilang. Tadi sudah saya jawab. Nabi Muhammad bukanlah guru. Makanya sekarang saya tanya. Di dalam Al-Quran dan hadis mana Nabi Muhammad adalah guru? Di dalam Quran dan hadis. Ya, coba tunjukkan hadisnya. Kalau kamu ingin mengatakan. Tunjukkan saya hadisnya, ingin menjawab. Tunjukkan. Saya ingin menjawab. Sebentar. Saya ingin menjawab Nandar. Satu lagi. Silakan. Istilah guru dan murid ini hanya ada di dalam nabi palsu. Hanya ada di dalam kitab palsu. Baru ada istilah guru. Sebentar. Belum. Kau ngomong terus. Saya nggak kau kasih jawab. Itu kan nggak berani. Jangan gunakan istilah kitab palsumu diambil ke dalam core of value Islam. Terima kasih teman-teman. Dengarkan saya. Jangan gunakan istilah-istilah di dalam kitab palsu diimprovisasikan, diadopsi ke dalam ajaran kami. Makanya saya tanya sama kamu, di dalam Al-Quran dan hadis mana Nabi Muhammad adalah guru? Coba tunjukkan. Baik. Kalau kamu mintanya tertulis Muhammad adalah guru, sampai sekarang saya belum menemukan. Nah itu nggak ada. Baik, tapi gini, kan kau ngomong terus kan? Gimana kau mau diskusi kayak gini? Kau ngomong katanya dewasa, kau sendiri macam anak-anak. Silakan. Makanya Nandar, sebelum kita mengambil kesimpulan apakah Muhammad itu guru atau tidak, kita beri dulu definisi apa itu guru. Apa itu guru? Sekarang saya tanya sama kamu. Nih Nandar, dengarkan. Kamu pergi ke pondok ngaji, oke? Kamu diajarin sama dia. Kamu diajarin cara baca alif bata, cara nulis. Habis itu pulang. Dia nggak pernah ngomong sama kamu bahwa dia adalah seorang guru. Dia nggak pernah ngomong, ustadz pun nggak pernah ngomong gini. Saya adalah guru, nggak pernah ngomong gitu. Tapi dari sebuah deskripsi bahwa kamu datang kepada dia, lalu dia mengajari kamu, bla bla bla. Kesimpulannya dia guru atau enggak? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Boleh. Justru saya yang pernah ngaji, guru saya, ustadz saya senantiasa mengajarkan
kita harus hormat kepada guru. Kalian di sini adalah murid. Ya orang nggak nyambung nandarin yang ditanya pakai logika. Kamu kan pakai logika. Segala deskripsi itu menyimpulkan apakah dia guru atau tidak, Nandar. Masa sih seorang itu guru atau enggak harus ada omongan dia saya adalah guru. Saya adalah oke gini aja dah. Sekarang gini aja dah. Sekarang gini aja dah. Sekarang saya minta sama kamu. Dengar sebentar. Coba saya minta sama kamu. Dengar. Sekarang saya minta pernyataan dari kamu. Di mana dalam Quran Muhammad ngaku nabi? Tunjukkan. Saya adalah nabi itu coba. Di mana? Boleh. Dalam Quran. Boleh saya. Kamu tunjuk dalam Quran Muhammad mengaku saya adalah nabi. Tunjuk. Boleh saya jawab? Silakan. Ya. Harus Muhammad sendiri dari mulutnya ngaku dia nabi ya. Silakan. Boleh saya jawab? Silakan. Diam dulu. Silakan. Kita pakai PK aja lah, lu biar enggak ngeles. Terima PK-nya. Terima. Nah, diam ya. Selama saya ngomong kamu diam. Inilah bedanya Al-Quran dengan Bible. Kalau di dalam iman kami, Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi kalau kamu mencari perkataan Nabi Muhammad, akulah Nabi. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Tetapi kalau kamu bertanya tentang perkataan Rasulullah, maka kamu harusnya hadis. Karena di dalam iman kami, firman Tuhan dengan perkataan Rasul itu dibedakan. Kalau perkataan Rasul itu namanya hadis. Kalau perkataan Allah itu adalah Al-Quran. Kamu bertanya, di mana perkataan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bahwa dia adalah Nabi? Bagaimana perkataan Nabi Muhammad sedangkan Al-Quran adalah perkataan Allah? Nah, kalau perkataan Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Di mana di dalam hadis kalau Nabi Muhammad adalah Nabi? Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku adalah pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul. La Nabiya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah aku ada. Jadi pertanyaanmu aja salah. Edis, jangan samakan antara kitab asli Quran dengan kitab palsumu. Karena kitab palsumu itu tulisan Nabi palsu dari Tarsus dimasukkan, tulisan si tukang pancing dimasukkan, tukang nelayan dimasukkan, Nabi palsu dimasukkan. Itulah bedanya. Jadi pertanyaanmu aja salah. Kok perkataan Nabi Muhammad dalam Quran? Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran aku adalah Nabi. Karena legitimasi Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul itu Allah yang mewahyukan. Contoh, kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu jangan ditafsirkan Yohanes 14 ayat ke-6, tetapi ada metode bil maksur, yaitu menafsirkan Quran dengan Quran. Jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad. Di mana dalilnya? Quran surat 36 ayat 1 sampai 6. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syirati mustaqim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, ya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, engkau Muhammad termasuk di antara para rasul ala syirati mustaqim yang berada pada jalan yang lurus. Jadi kenabian Muhammad SAW, kerasulan Nabi Muhammad, Allah yang melegitimasi. Kalau kamu tanya, saya tahu kamu tuh pertanyaan jebakan. Kalau kamu tanya di mana, jangan kabur Edis, woi,